Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul Talenta Harus Dikembangkan. Mengacu kepada khotbah Bapak Gembala beberapa minggu ini ya, tentang talenta. Saya ada beberapa hal yang mengutip hati saya gitu ya tentang talenta ini. Nah, kita bacanya di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya tidak perlu bacakan, itu mengenai talenta, bagaimana seorang tuan memberikan talentanya ya kan kepada bawahannya gitu ya, supaya dikembangkan dan lain sebagainya. Kalian tidak baca satu persatu saja. Kita baca yang penting-pentingnya saja. Tetapi dari apa yang tadi saya sudah baca mengenai Matius 25 sampai dengan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30, maka saya bisa simpulkan bahwa talenta yang dipercayakan itu jangan dikubur Bapak Ibu, atau tidak dikembangkan. Tujuannya talenta diberikan kepada kita adalah untuk sesuatu itu berkembang atau bermultiplikasi. Nah, pertanyaan besarnya ya gitu ya. Pertanyaan besarnya adalah mengapa talenta itu harus dikembangkan? Kenapa sih talenta-talenta kita punya ini mesti dikembangkan? Untungnya apa, ruginya apa? Karena kalau kita baca itu ada seorang bawahannya gitu ya, atau orang yang ketiganya itu ngomong, tuanku ini tuan yang jahat itu. Nah, ini kita mau pelajari gitu. Kenapa talenta harus dikembangkan? Yang pertama, karena talenta yang diberikan bisa membuat orang lain diberkati dan dikuatkan. Saya bacakan ayatnya. Matius 15 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang pertama, talenta yang diberikan bisa membuat orang lain diberkati dan dikuatkan. Bapak Ibu sudah tahu nggak? Ketika kita mempunyai talenta, apapun itu, ya, dari mulai bernyanyi, menari, ya, mungkin juga membawakan firman seperti hari ini gitu ya, saya atau yang lain-lainnya, dan lain-lain lagi gitu ya, editing, syuting dan semacam macamnya, membuat cerita atau apapun juga lah, talenta yang Bapak Ibu Saudara punyai, itu bisa memberkati orang lain dan bisa membuat orang dikuatkan. Contohnya, ada orang yang bisa bernyanyi dengan baik. Dia suka bernyanyi setiap hari. Ada orang sedang lemah hidupnya, dia dengar suaranya. Engkaulah, itu kan, kekuatanku, ya kan, atau apa gitu ya. Maka dia akan diberkati. Nah, talenta saya bukan bernyanyi. Saya nggak hafal lirik-lirik lagu. Tetapi kalau ada orang bernyanyi begitu baiknya, terngiang-ngiang di kuping saya, itu menguatkan saya. Saya pun bisa dapat diberkati oleh karena hal itu. Orang main musiknya begitu bagus, main keyboard dengan alunannya yang bagus itu. Ketika dia bermain, terkadang kita hanya diam, merenung, dan tiba-tiba tanpa sadar air mata menurun. Kita menangis. Bukan karena kita menangis mengasihi diri kita sendiri, tapi karena kita mengagumi kedahsyatan Allah yang luar biasa, yang membuat kita bisa tetap ada sampai dengan hari ini. Jadi mengapa talenta dikembangkan? Untuk membuat orang lain diberkati, dan bahkan bisa membuat orang lain bertobat dan mengenal Allah, Yesus Kristus yang luar biasa. Lalu yang kedua, mengapa talenta harus dikembangkan? Karena kita bukan hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna. Ayatnya di dalam Matius 15 ayat yang ke-26a dan 30. Begini firman Tuhan, 26a. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda mempunyai talenta, tapi Anda tidak mau mempergunakannya, bahkan Anda menguburkannya, bahkan Anda tidak dikembangkan begitu, maka kita adalah hamba yang firman Tuhan katakan tadi, malas, jahat, dan tidak berguna.
Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang pengen menjadi influencer di luar sana. Karena kalau jadi influencer gampang, mau jual apapun juga cepat dan semua orang pengen terkenal di dalam dunia. Tetapi kita bersama dengan Tuhan, kita nggak pernah mau ngapa-ngapain. Kita diam saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana Anda diajarkan di rumah atau dimanapun juga. Tetapi saya belajar dari zaman saya masih kecil gitu ya. Saya terbiasa menjadi yang terbaik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan menurut Anda mungkin, tapi menurut saya terbaik. Saya berusaha untuk menjadi yang the best. Saya berusaha mati-matian, saya bekerja mati-matian, saya belajar mati-matian. Nggak ada menurut saya besok lagi, tidak ada. Karena menurut saya jarang sekali orang mendapat second chance, jarang sekali. Makanya saya biasanya terbiasa harus bisa menjadi yang terbaik. Ketika saya dipercayakan sesuatu, maka saya mesti kerja dengan baik. Harus dengan sangat cepat, nggak boleh berlambat-lambat. Nah, ini permasalahannya kita. Seringkali kita suka terlena, malas, dan tidak mengerjakan sesuatu yang baik, menjadikan kita hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna. Itu sebabnya mengapa talenta harus dikembangkan. Karena kita bukan orang seperti itu, bukan? Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengapa talenta harus dikembangkan? Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dipercayakan. Matius 25 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 berkata, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menyerahkan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, cepat atau lambat kita semua akan menghadap yang di atas, dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya, dari mulai talenta kita, perbuatan kita, kelakuan kita, apapun semuanya akan dipertanggungjawabkan. Anda berkata bahwa Anda baik dan benar, silakan. Tapi jangan lupa, hakimnya bukan Anda, hakimnya bukan saya, hakimnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah hakimnya. Dialah yang menentukan apakah kita hamba yang jahat dan malas dan tidak berguna, atau kita adalah hamba yang baik, hamba yang benar, turut ke dalam di mana tuannya berada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan kita berleha-leha. Jangan dengan gampang kita bilang saya pengen lepaskan pelayanan, saya tidak ingin begini lagi, saya sudah gereja saja setiap hari, gereja pun suka malas, ibadah ini malas, ibadah itu malas. Bapak Ibu, hidup di dalam dunia ini rata-rata orang 60, 70, 80 tahun. Setelah itu selesai, kita semua harus dan tidak bisa tidak mempertanggungjawabkan semuanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak, ajari kami untuk kami bisa dipercaya untuk mengembangkan talenta dan apa yang Kau percayakan kepada kami, supaya itu boleh berguna dan menjadi berkat bagi semua orang. Ampuni kami kalau kami lalai dalam mengembangkannya. Dalam nama Yesus, kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.